Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, anjing kecil atau papi ini menjadi suatu hewan yang menghibur karena lucu-lucunya. Mereka juga baru belajar bagaimana mengatasi alam sekitar karena ada yang lahir dalam kondisi musim panas. Ketika sudah agak besar, ada hujan. Dia bingung dengan hujan. Dia mengendus-endus, hujan-hujanan, air, dan seterusnya. Maka kemudian baru paham, oh hujan. Kemudian makan apapun, diciumi, dibaui, apapun dijilati. Kemudian entah itu ada roti, ada makanan tulang, ada daging, ada tempe goreng, semuanya. Dan waktu kecil biasanya dimakan semua, lahap sekali. Tapi pernah ada orang dewasa sembarangan, dia membuang puntung rokok. Anjing ini langsung datang dan kemudian menjilat. Tentu saja kepanasan itu, bahkan di bagian hidungnya begini, ini agak bengkak sedikit atau terkena seperti kena barang panas karena puntung rokok tadi, sehingga agak keluar sedikit berair begitu. Kemudian akhirnya sembuh. Memang itu menjadi proses belajar. Bagaimana papi ini belajar dengan situasi. Mana yang membahayakan, mana yang bisa dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Dan ini kemudian membuat dia semakin peka. Maka ada juga jenis-jenis dogi anjing yang bisa membedakan mana yang membawa narkoba, mana yang tidak membawa narkoba, mana yang membawa bom, dan mana yang tidak membawa bom. Anjing-anjing pelacak itu. Semua ini selalu dalam proses latihan. Tidak langsung bisa, tetapi latihan. Saudara-saudari yang terkasih, sama ketika kita mendengarkan Injil hari ini, bagaimana orang buta datang kepada Yesus minta disembuhkan. Lalu Yesus bertindak seperti dukun. Dia menengadah, berdoa, bahkan meludah ke mata orang buta itu, kemudian mengoles-oleskan dan bertanya, "Apa kamu sudah melihat?" Sudah melihat, tetapi melihat manusia berjalan seperti pohon. Belum jelas, karena saya belum melihat wajahnya, hanya seperti pohon berjalan. Lalu Yesus kembali lagi mengoleskan itu. "Sekarang gimana?" Sekarang sudah melihat jelas. "Terima kasih Tuhan, sudah menyembuhkan saya dari kebutaan." Saudara-saudari yang terkasih, mungkin ini menjadi semacam perlambang. Selain orang itu disembuhkan dalam proses, sesuai dengan perkembangan imannya juga, kita semua juga menjadi gambaran. Kalau kita kadang juga disembuhkan, mata batin kita, cara melihat kita juga dengan proses. Saudara-saudari yang terkasih, kita pernah melihat ya, bagaimana dulu orang itu melalui ekspresi di tengah-tengah masyarakat, di perumahan misalnya. Dan ada satu pengalaman, saya dulu juga ikut-ikutan seperti itu. Misalnya tulisan, "Pemulung dilarang masuk di perumahan ini karena banyak yang hilang, cucian, jemuran, sepeda anak-anak, dan seterusnya." Maka di mana-mana ngetren, pemulung dilarang masuk. Ya memang betul juga. Tetapi ketika waktu saya frater, saya kemudian ikut seorang romo yang mendampingi pemulung-pemulung itu. Saya menjadi kenal dekat dengan mereka, pekerjaannya. Saya live in di komunitas-komunitas mereka. Ternyata itu mengubah diri saya, bahwa kenapa pemulung dilarang masuk. Mereka
juga mencari pekerjaan, mereka juga mencari untuk hidup, lalu kemudian mulai menghargai mereka. Dan akhirnya sampai perkembangan berikutnya selalu semakin empati, bahkan kemudian semakin memahami apa yang mereka perbuat, semakin untuk mengetahui, semakin untuk ingin mencoba mengformulasikan dalam suatu penelitian-penelitian sederhana, perputaran uang di situ. Bagaimana mereka dengan seluruh perjuangannya, mengenal anaknya, keluarganya, budayanya, kampung halamannya, ini menjadi sesuatu yang tentu saja mengubah mata kita untuk melihat mereka, untuk memandang dan menilai mereka. Saudara-saudari yang terkasih, saya rasa proses dalam perkembangan ini juga dituliskan dalam buku hariannya Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Dia menuliskan bagaimana suatu proses sampai pada pencerahan hidupnya, dari proses penyucian, pemurnian yang namanya purgativa. Kemudian orang bertobat, orang disucikan, orang diajak untuk berkembang lagi. Ketika orang sudah semakin dewasa, sudah menghilangkan hal-hal yang legal, formal, sudah menjadi sedikit sufi, maka di situ ada illuminativa. Tuhan yang selalu menghibur, mengangkat, menguatkan, mendorong untuk semakin mengarah pada kekudusan. Illuminativa, pencerahan. Begitu berjuang dengan pertobatan, dengan purgativa, penyucian, sampai pada illuminativa, yaitu suatu pencerahan. Kemudian ketika orang sudah sampai pada kesempurnaan, itu adalah unitiva. Orang bersatu dengan Tuhan, walaupun persatuannya lain, modelnya seperti manunggaling Kaulo Gusti, tetapi tentu saja tetap datnya sendiri-sendiri, tidak bersatu melebur, tetapi masih punya pribadi masing-masing. Dan kebersatuan ini membuat orang yang bersangkutan menjadi hidupnya mati demi Tuhan yang sudah dicoba untuk dipersatui itu. Maka itulah unitiva, proses kesempurnaan hidup. Proses dari buta menjadi melihat dengan sedikit terganggu, dan akhirnya melihat dengan terang, dan akhirnya pasrah. Bahkan sudah tidak butuh melihat atau tidak melihat, tetapi hanya bersatu merasa. Coba mari kita bangun persatuan kita dengan Tuhan itu, dan kita bisa semakin hari semakin merasakan tarikan Tuhan untuk semakin pada kesempurnaan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.